Utsman sendiri mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Saudara-saudaraku yang telah terjebak menjadi muhibin para habib, sadarlah, tak perlu mengkultuskan mereka. Sudah waktunya kalian melek sejarah. Camkan ini, justru karena kalianlah mereka semakin jumawa dan tinggi hati karena ada pembelaan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan, bagaimana Habib Lutfi dalam salah satu ceramahnya yang kemudian mengulas Habib Utsman bin Yahya ini sebagai salah satu mufti pertama dan terakhir. Bahkan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bahwa seorang yang punya karangan yang buku ya cukup banyak ya. Dan ini yang kemudian dikomentari oleh salah satu pegiat media sosial. Komentarnya pun itu tentu melemahkan argumentasi dari Habib Lutfi bin Yahya. Tapi terlepas daripada itu semua, kita justru bertanya-tanya ya, bagaimana kemudian Habib Lutfi bin Yahya itu menempatkan ya Habib Utsman ini sebagai seorang mufti istimewa di matanya kalau kita simak. Padahal kalau kita baca sejarah-sejarah bahwa justru Habib Utsman bin Yahya ini adalah seorang tokoh kontroversi karena menganggap jihad perlawanan terhadap penjajah pada waktu itu adalah sebuah tindakan batil ya, bukan jihad. Bahkan kemudian menganggap ajaran-ajaran thorikah para ulama pada waktu itu sesuatu yang tidak benar. Nah, inilah yang kemudian tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagaimana Habib Lutfi ini tidak menjelaskan secara utuh dan jernih persoalan ini. Nah, inilah yang kemudian ditanggapi oleh salah seorang pegiat media sosial. Nah, seperti apa tanggapannya, kita simak sama-sama. Bagi beliau, Habib Utsman bin Yahya adalah seorang yang istimewa dan sangat mulia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dauh ataupun uraian dari Habib Lutfi bin Yahya berikut ini. Habib Utsman sendiri mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syekh Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300 itu. Fakta sejarah yang tak terbantahkan bahwa mufti Belanda, Habib Utsman bin Yahya, justru mengharamkan perjuangan melawan penjajah Belanda. Hal ini disampaikan di dalam kitabnya Manhajul Istiqomah fi Dini Bisalamah. Dia menjelaskan bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda adalah batil dan tidak bisa dikatakan sebagai jihad. Ini pernyataan yang sangat jelas bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Untuk saudara-saudaraku yang telah terjebak menjadi muhibin para habib, sadarlah, tak perlu mengkultuskan mereka. Sudah waktunya kalian melek sejarah. Camkan ini, justru karena kalianlah mereka semakin jumawa dan tinggi hati karena ada pembelaan dari kalian. Untuk mereka antek Belanda. Ya, ini semakin menambah data dan fakta-fakta yang tidak kita perkirakan sebelumnya ya. Ternyata Abah Lutfi memuji Utsman bin Yahya yang ia sebut sebagai mufti awalan wa akhiran di Indonesia. Mungkin perlu kita koreksi ya, ini untuk Abah Lutfi bukan mufti di Indonesia, Utsman bin Yahya bukan mufti di Indonesia karena ketika itu tahun masih awal-awal 1900 ya, malah 1800 akhir itu belum ada Indonesia. Itu adanya kolonialisme Belanda, penjajahan Belanda. Maka yang tepat adalah mufti Batavia atau mufti Belanda, muftinya penjajah gitu. Jadi bukan mufti, dan itu bukan istilah mufti, itu bukan istilah di negara kita, di negara-negara Islam sana. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian
Abah Lutfi bin Yahya memuji-muji Habib Usman bin Yahya dalam kapasitasnya sebagai mufti Batavia itu, ya pertama mungkin bisa kita pahami sebagai sesama klan bin Yahya ya. Satu itu, karena kita juga tahu bahwa tradisi keturunan imigran Yaman memang sangat memuja, sangat bangga diri dengan sesama klannya, sesama marganya, marga bin Yahya. Jadi itu bisa kita terima lah kenapa Abah Lutfi memuji-muji Usman bin Yahya. Satu itu. Yang kedua, Abah Lutfi mengatakan bahwa Usman bin Yahya sebagai sosok yang alim, ya, yang memiliki banyak karangan kitab, ya itu tidak bisa kita bantah ya. Memang banyak karangan kitabnya. Dari sisi itu ya tidak ada yang salah. Tetapi yang tidak bisa kita terima adalah sikap kebijakan atau fatwa yang dibikin oleh Usman bin Yahya ketika itu tidak bisa kita terima. Karena sebagai keturunan imigran Yaman yang memang diistimewakan oleh Belanda, makanya banyak yang menyebut sebagai antek Belanda ya, wajar gitu. Kemudian membuat fatwa yang merugikan para mujahid-mujahid, para ulama-ulama Nusantara di dalam mengobarkan perang jihad, perang sabil melawan kolonialisme Belanda. Ulama-ulama Nusantara ketika itu sudah mengobarkan perang jihad di mana-mana melawan penjajah Belanda. Kok tiba-tiba Usman bin Yahya membuat fatwa bahwa itu bukan perang jihad, itu bukan perang sabil, itu pemberontakan, itu perang yang batil, perang yang merusak. Maka dari situ bisa kita lihat sangat jelas bahwa Usman bin Yahya menempatkan fatwanya untuk kepentingan penjajah Belanda. Bukannya membela ulama-ulama Nusantara, bukannya membela ulama-ulama Thorikoh yang memang menjadi komandan-komandan perang melawan Belanda ketika itu kan memang hampir semuanya ulama, mursyid-mursyid Thorikoh dan para pengikutnya. Sejak perang Diponegoro berakhir 1830, untuk pertempuran melawan penjajah Belanda diteruskan oleh para mursyid-mursyid, guru-guru Thorikoh di seluruh Indonesia sampai tahun 1900-an. Sejarawan NU almarhum Profesor Dr. Agus Sunyoto itu mencatat pasca perang Diponegoro sampai 1900 itu tidak kurang dari 100 kali pertempuran yang dipimpin oleh guru-guru mursyid Thorikoh, termasuk Geger Cilegon di Banten yang dipelopori, dikomandani, dikobarkan oleh Syekh Abdul Karim Banten sebagai mursyid besar Thorikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Pertempuran sabilillah sehebat ini, sebesar ini, dihukumi sesat, disalahkan, dikatakan batil oleh Usman bin Yahya. Lebih mementingkan membela penjajah Belanda. Bagaimana tidak kemudian ia dinilai sebagai antek Belanda? Ya sangat wajar. Kalau kemudian mengapa tidak membela para ulama Nusantara di dalam melawan Belanda? Ya tentu, dia imigran kok, imigran dari Yaman, keturunan imigran Yaman, didatangkan di sini, digaji oleh Belanda jadi mufti Batavia. Ya tentu dalam konteks untuk dipekerjakan dan membela tuannya, ya Belanda itu, penjajah itu. Padahal tahu Belanda adalah secara agama adalah orang-orang kafir dari sisi itu. Nah, belum tidak hanya itu, selain mufti Batavia ini Usman bin Yahya menyalahkan jihadnya para ulama-ulama Nusantara melawan Belanda, juga menyalahkan ajaran Thorikohnya. Ajaran Thorikoh yang merupakan kekuatan batin, ruh dari ulama-ulama kita di dalam melawan Belanda disalahkan, dihururkan, dibatilkan pula oleh Usman bin Yahya. Jadi luar biasa emang
Inilah menurut saya awal dari politik identitas di tanah air, di tanah Nusantara. Menggunakan agama, menggunakan fatwa agama untuk kepentingan politik, untuk kepentingan penjajahan kolonialisme Belanda di tanah Nusantara. Maka kalau Abah Lutfi mengatakan dia alim, oke, tetapi tidak semua orang alim bisa dibenarkan. Orang alim, kalau hanya alim saja, semua guru-gurunya alim. Dia juga mempelajari Islam. Tetapi karena bekerja untuk kepentingan Belanda, kolonialisme, maka kealimannya tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara, bahkan musuh bangsa. Terima kasih.